Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erni Presti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Kali ini kita akan membahas pragmatisme melibas ideologi besar dunia. Seperti yang sudah kita lihat bersama di IELC bahwasanya RUU HIP sedang marak dibicarakan di mana-mana. Halo Mas Ano. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat aja Mbak. Mas, ini yang lagi viral nih, lagi banyak jadi perbincangan RUU HIP. Menurut Mas Karno, harus seperti apa? Kenapa ditunda Mas ini? Harus. Pembahasannya ini. Harus. Harus dan ditunda dan kalau perlu dibatalkan. Dibatalkan ya? Iya, karena Pancasila sejak lahirnya sampai ke pembahasan di dalam Indonesia Charter, Jakarta Charter, atau Piagam Jakarta, Pancasila itu sebenarnya sudah final karena di dalam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta itu umat Islam sudah diwakili oleh ulama-ulama terkenal pada waktu itu. Dan di luar Islam seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha yang berada di Indonesia bagian timur pada waktu itu juga sudah bertemu dalam satu forum di dalam membahas Pancasila, di mana pada saat itu sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, di dalam Pancasila yang kita pakai sekarang itu kan tidak ada dengan syariat Islam bagi pemeluknya, tapi kalimat itu diakomodir di dalam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, saya kira Pancasila itu sudah tidak perlu dibahas lagi karena pada tahun 45 itu sudah ada perdebatan yang sangat-sangat tajam membahas tentang Pancasila, khususnya umat Islam dan kaum nasionalis, juga para pemeluk agama selain Islam. Itu sudah final di Piagam Jakarta itu. Jadi tidak perlu undang-undang HIP itu, saya kira sudah tidak perlu gitu. Buang-buang waktu ya Mas? Buang-buang waktu, ya. Buang-buang energi. Nah, dengan sikon negara kita Mas, dengan sikon negara kita saat ini, apa yang harus dilakukan oleh top manage dari pusat sampai daerah sehingga tidak seharusnya tuh loh Mas membahas RUU HIP ini, ada yang lebih urgent ya untuk dilakukan, menjadi pusat perhatian mereka. Betul. Jadi gini, kalau kita amati di Indonesia ini, yang salah itu bukan ideologinya, yang salah itu bukan Pancasilanya, tapi para pemangku kekuasaan dari pusat sampai daerah. Ini yang perlu melakukan empowering, penguatan terhadap ideologi itu. Karena apa? 5 sila di dalam Pancasila itu sangat dikagumi oleh masyarakat internasional. Dunia ini kagum dengan Pancasila. Banyak yang menginginkan untuk tinggal di Indonesia. Betul. Gitu ya. Malah banyak karena ideologi tadi orang-orang asing itu yang ingin menjadi warga negara Indonesia karena 5 sila dalam Pancasila. Di mana nomor 1 adalah belief in God, nomor 2 humanity, nomor 3 nationalism, nomor 4 demokrasi, nomor 5 justice. Ya. Itu sudah merupakan dasar-dasar yang sudah sangat fundamental dan sangat lengkap untuk ukuran masyarakat dunia pada saat ini. Jadi sudah tidak perlu dibicarakan. Justru yang perlu dibicarakan itu adalah implementasinya. Bagaimana menyelesaikan kondisi Indonesia di mana jurang pemisah antara si kaya dan si miskin itu masih lebar. Bagaimana UMKM kita ini yang jumlahnya 90% dari
seluruh aktivitas perdagangan bisnis itu bisa segera bangkit setelah COVID-19 ini. Itu sebenarnya itu yang perlu dibicarakan oleh pemangku kekuasaan atau para pejabat dari pusat sampai daerah, dari wali kota, bupati, gubernur sampai presiden, harus sinergi. Sekali lagi harus sinergi menyelesaikan persoalan ekonomi khususnya UMKM sampai pedagang kaki lima. Itu harus menjadi fokus bahasan. Menjadi prioritas. Prioritas yang harus segera diselesaikan. Pemerintah harus segera diselesaikan. Nah, dengan kondisi real secara nasional nih Mas, yang salah bukan ideologinya ya, Bukan. Yang salah bukan ideologinya. Nah, rencana undang-undang HIP ini, adakah something wrong di baliknya itu Mas? Jadi begini Mbak, sekarang ini kalau kita cermati bahwa pragmatisme itu telah menggilas ideologi-ideologi besar dunia. Dengan munculnya ideologi globalis, di mana para pemegang modal besar, konglomerat, atau pengusaha-pengusaha besar, itu melarikan modalnya itu ke luar negeri untuk investasi di Eropa, di Amerika, di Cina. Dan dia itu sudah tidak punya nasionalisme karena ideologi dia adalah ideologi globalis. Bagaimana dia bisa tinggal di Singapura, bagaimana dia bisa tinggal di Inggris, bagaimana dia bisa tinggal di Australia, bagaimana dia bisa tinggal di Cina. Jadi rasa nasionalisme itu sudah tidak ada karena orientasi hanya pada profit, orientasi pada kepentingan ekonomi. Jadi kira-kira ada inikah something wrong tersebut? Ya tadi, jadi kesalahan yang fatal menurut saya itu bahwa 5 sila di dalam Pancasila itu tidak diimplementasikan secara benar sebagai fundamental dalam rangka mencari solusi problem kebangsaan saat ini. Itu. Ya. Pemirsa, perbincangan kita semakin hangat dengan isu yang sedang di luaran, bahwasanya pembahasan RUU HIP ini menjadi sangat viral. Kita lanjutkan. Jangan lupa like and subscribe. Mas Rano, kalau seperti itu kondisinya, kira-kira apa solusinya, Mas? Solusinya adalah bagaimana para elit kekuasaan kita, elit penguasa kita, mulai presiden, DPR RI, MPR, dan seluruh kepala daerah dari gubernur, bupati, dan wali kota harus bersinergi, segera menyelesaikan dampak daripada COVID-19 ini. Dan segera menghentikan rencana RUU Betul. HIP ini ya? Iya, yang memporak-porandakan perkembangan ekonomi Indonesia yang saat ini pada kisaran 0%, bahkan bisa minus menurut saya, minus 1 pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini yang seharusnya segera seluruh pemangku kekuasaan bersinergi untuk menyelesaikan masalah porak-porandanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi Menteri Erick Thohir kayaknya sudah ada langkah-langkah yang cukup signifikan, Mas. Betul, Mbak. Tapi tidak bisa hanya diselesaikan seorang menteri saja. Betul. Karena kehancuran ekonomi Indonesia setelah badai COVID-19 ini melanda sampai ke lapis masyarakat paling bawah, sehingga seluruh pemangku kekuasaan, mulai presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, harus sinergi, Mbak, untuk menyelesaikan problem bangsa yang sangat rumit, yaitu problem ekonomi yang terpuruk hingga minus 1% saat ini. Iya. Itu saya kira Mbak yang perlu diselesaikan. Barangkali ini bisa menjadi sumbangsih untuk mereka yang merencanakan RUU HIP ya. Betul. Sedikit yang kita betul. bicarakan kali betul, ini. Iya. Terima kasih Mas Rano, sampai ketemu. Mbak. Pemirsa, itulah perbincangan kita tentang RUU HIP
yang seharusnya tidak perlu lagi karena ideologi kita Pancasila sudah final. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.